Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Sebelum kita akan belajar agama, kita akan berdoa dan Ibu akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus berkati seluruh anak-anak pada hari ini akan belajar. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kepintaran. Biarlah mereka berhasil karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 5. Agama sebagai wujud ibadah. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26, Kejadian 2 ayat 6 sampai 7, Kejadian 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, Keluaran 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. A. Pengertian agama, asal-usul dan perkembangannya. Orang-orang pada zaman dahulu sudah mempunyai kerinduan untuk mencari dan mengenal penciptanya. Mereka juga merasakan bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi kita tidak perlu heran apabila orang-orang pada zaman dahulu menyembah segala sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Dari situlah bermuncullah berbagai kepercayaan yang mereka pahami menurut dirinya sendiri. Ada yang menyembah alam semesta yang disebut panteisme, ada yang menyembah petir dan laut karena dianggap memiliki kekuatan hebat yang disebut dinamisme, dan ada yang menyembah batu karena dianggap memiliki roh yang disebut animisme. Mereka memberikan sesajen dan mengadakan upacara-upacara bagi sesuatu yang mereka percayai. Contoh gambar menhir di bawah ini. Dahulu ada orang-orang yang menyembah batu karena dianggap ada penghuninya. Selain itu, ada juga kepercayaan yang menyembah kepada banyak dewa. Kepercayaan tersebut disebut politeisme. Dalam Perjanjian Lama, kepercayaan yang demikian sudah banyak ditemukan. Bangsa-bangsa yang berada di sekeliling Israel penuh dengan penyembahan berhala, seperti terdapat di dalam kitab Keluaran. Jadi, agama yang berasal dari bahasa Sanskerta, agama diartikan sebagai kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Ini sudah menjadi tradisi, sudah ada sejak zaman dahulu. B. Kekristenan sebagai agama. Panggilan Allah kepada Abraham merupakan inisiatif Allah untuk menunjukkan suatu pola kepercayaan yang benar
di tengah berbagai kepercayaan yang sudah ada dan berkembang pada saat itu. Kepercayaan yang ingin Allah ajarkan kepada manusia disebut dengan monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa saat itu Abraham tinggal di Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya menyembah berhala. Allah ingin mengembalikan umatnya pada sebuah kepercayaan yang benar. Ia menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah itu. Tujuan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat yang Ia pilih dimaksudkan agar bangsa itu dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Namun, pada perkembangannya, bangsa Israel membatasi dirinya dan menganggap bahwa umat pilihan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, bukan untuk seluruh bangsa. Mereka berbuat semaunya dan bukan sebagai umat yang dapat menjadi contoh bagi sekelilingnya. Kekristenan baru mulai muncul setelah peristiwa Pantekosta. Jadi sebutan Kristen bagi orang-orang percaya untuk pertama kalinya terjadi berasal dari jemaat di Antiokhia. Sebutan ini muncul sebagai sindiran Raja Herodes Agripa terhadap Paulus. C. Sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Pertama, Alkitab. A. Alkitab adalah wahyu Allah. B. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. C. Allah itu murni, keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. D. Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Dua, pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab. A. Pengakuan iman rasuli. B. Doa Bapa Kami. C. Sakramen. Sakramen yang dikenal adalah sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. D. Tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar pelajaran agama. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak pada hari ini, beri mereka kekuatan dan kesehatan dan juga kepintaran menjadi bagian seluruh anak-anak yang ada, dan juga mereka berhasil karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.